Kalau boleh saya menyampaikan bahwa menulis itu sebenarnya mudah. Walaupun banyak sekali teman-teman dosen ketika ditanya, menulis itu pasti susah. Menulis itu butuh waktu. Menulis itu sulit. Menulis itu banyak alasan untuk tidak menulis. Sehingga itu sebenarnya menyebabkan kita tidak produktif menulis. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, maka kreativitas dan inovasi kita harus terus bergerak, terutama di bidang literasi atau kepenulisan. Jadi menulis itu sebenarnya mudah, Bapak Ibu. Semudah kita berbicara, karena itu kita butuh latihan untuk bisa menjadikan menulis itu seperti mudah atau seperti berbicara. Yang sulit itu sebenarnya memulai untuk menuliskannya. Karena orang pasti ditanya, yang susah itu memulainya. Dimulainya dari mana, mau menulis tentang apa, kemudian bagaimana caranya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin sering kali saya dengar dari Bapak Ibu dosen, dari para kolega, sehingga itu yang menghambat dirinya untuk tidak menulis. Kalau sudah mengatakan bahwa menulis itu sulit atau susah, maka tidak ada jalan untuk optimis untuk bisa melahirkan karya. Maka memang harus berani untuk memulai menulis buku. Karena kalau tidak berani memulai, pikiran-pikiran negatif itu selalu menghantui kita. Misalnya takut bukunya tidak laku, takut banyak yang dikritik, takut tidak layak, takut gak ada yang baca, takut jelek, dan seterusnya. Maka kunci untuk bisa memulai berani menulis itu adalah dengan banyak membaca. Penulis yang hebat itu tentu pembaca yang hebat. Jadi kalau orang mau menulis buku apapun, menulis paper, menulis artikel, apalagi menulis buku, maka memang kuncinya harus banyak membaca. Kalau tidak banyak membaca, ya tulisannya mungkin jadi, tapi ya akan sulit bisa diterima. Karena ketika kita banyak membaca, maka banyak referensi yang bisa kita tuangkan, banyak pemikiran dan ide yang bisa kita sampaikan, banyak mungkin nilai-nilai penting yang bisa kita sampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi kuncinya menulis itu yaitu membaca itu. Semakin banyak kita membaca, maka kita akan semakin tahu. Ada sebuah untayan yang mungkin menarik dan menjadi prinsip saya, jika ingin melihat dunia maka bacalah. Tapi jika ingin menguasai dunia atau memegang dunia, maka menulislah. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita mungkin tidak pernah kemana-mana, tapi bacaan kita bisa kemana-mana. Pemikiran kita bisa kemana-mana. Mindset dan paradigma kita juga bisa di mana-mana. Sehingga pembaca yang hebat itu tentunya harus dibangun harus diiringi dengan penulisan yang hebat. Sehingga membaca dan menulis ini menjadi sangat potensial bisa kita bangun, terutama kita sebagai dosen. Itu harus membangun itu. Membaca dan menulis itu harus menjadi sesuatu yang sudah biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga praktek menulis itu memang menjadi sebuah syarat mutlak untuk bisa menghasilkan sebuah buku. Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin bisa kita renungkan, ikatlah ilmu yang kita miliki itu dengan tulisan. Atau apa yang kita punyai, atau apa yang kita miliki itu memungkinkan untuk bisa kita ikat dengan ilmu. Cara mengikatnya adalah dengan menulis. Jadi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki, itu akan hilang begitu saja seiring dengan usia kita yang semakin tua, yang semakin lupa, semakin pikun, itu akan sirna. Maka kalau Pak Pram menyatakan bahwa orang boleh setinggi langit, orang boleh pintar setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, maka akan hilang ditelan zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen yang masih muda ya,
Itu sangat penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai ini. Kalau tidak bisa belajar, insya Allah bisa. Semua orang bisa menjadi penulis karena modal dasarnya sudah punya, yaitu bisa menulis dan bisa membaca. Itu syarat untuk bisa menjadi penulis. Jadi tinggal diasah saja bagaimana membaca yang baik dan bagaimana menulis yang baik. Jadi ilmu yang kita miliki itu bisa kita ikat dengan menuliskannya, insya Allah tidak akan pernah lupa. Ya, sepintar-pintarnya orang atau secerdas-cerdasnya orang, kalau ia tidak menulis maka ia akan hilang begitu saja. Maka ucapan yang kuat itu lebih hebat dari tulisan yang lemah. Jadi kalau tulisan itu insya Allah bisa 20 tahun, 30 tahun, apalagi sekarang masa digital ya, insya Allah bisa selamanya akan terus tersimpan tulisan-tulisan yang sudah kita tuliskannya. Oleh karena itu, penyampaian itu mungkin perlu juga dibangun dengan nilai-nilai tulisan yang bisa lebih lama masanya daripada, atau orang mengatakan tulisan itu lebih abadi daripada ucapan. Maka tulislah apa yang kita ucapkan, tulislah apa yang kita sampaikan. Karena penyampaian yang kita tulis itu biasanya 25% yang diingat, sisanya akan dilupakan. Tapi kalau penyampaian atau ucapan yang kita tulis, maka insya Allah 100% penyampaian atau ucapan itu insya Allah akan terus diingat. Karena kalau lupa bisa dilihat di tulisannya. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu Bapak Ibu tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang menuliskannya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini sebenarnya karena ada yang menuliskannya. Oleh karena itu, kalau kita menulis apa yang kita baca atau apa yang kita miliki, maka insya Allah kita sudah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama di dalam merawat peradaban dunia. Ke depan ilmu pengetahuan akan semakin berkembang, akan semakin meningkat. Maka dengan kita menuliskannya itu, kita sudah berkontribusi terhadap peradaban ilmu pengetahuan itu sendiri. Menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu, apa yang kita tahu hari ini sebenarnya itu ada orang yang menuliskannya. Karena itu, menulis itu menjadi perbuatan atau pekerjaan yang sangat mulia dengan menjadi bagian dari merawat dunia.